kita usul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, surga dan syafaat yang kita dapatkan dari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ahli bait hadirin itu satu paket yang tidak boleh kita pisah-pisahkan. Yang pertama, Allah menyatakan bahwasanya ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini mutlak, tidak ada tawar-tawar. Siapa yang dia taat kepada Allah, maka wajib taat kepada Rasul. Karena ada pula orang itu yang dia ingkar sunnah. Bilangnya hebat mana Allah sama Rasul. Nah, ya. Jadi tak perlu pakai sunnah, tak perlu pakai hadis Rasul, perlu pakai Al-Quran. Jadi tidak diarah di situ. Kenapa? Hadis banyak, maka ada yang palsu. Makanya apa? Cukuplah Quran saja, tak perlu hadis. Maka kata Allah, ati Allah dan Rasul. Siapa yang dia taat kepada Allah, maka taat kepada Rasul. Karena apa? Kita tidak tahu bagaimana cara kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah kalau tidak ada petunjuk contoh kepada Rasul, penjabaran dari sunnah Rasul. Karena itu mari kita yang pertama bahwasanya mesti taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayar zakat. Sepaket. Tidak bisa yang penting sholat saja, zakat nggak usah. Kenapa? Zakat itu kan supaya nanti kita keluar duit, miskin, kere, susah carinya, payah ngumpulkannya, terkorkan, namanya ngenai orang lain. Nggak usah. Cukup sholat saja, zakat nggak perlu. Satu paket. Maka Nabi katakan siapa yang dia sholat, dia punya harta sampai nisab, sampai zakat, itu tepatnya apa? Neraka kata Rasul. Neraka kata Rasul. Maka harus satu paket. Ya, tegakkan sholat, bayar zakat. Yang ketiga, satu paket juga apa itu? Anis kulli wali walidayya. Bersyukur kepada aku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nah, malam hari ini anak-anak almarhum Haji Muhammad Yusuf Lubis bahwasanya termasuk dia ini, dia tuh bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuanya. Loh, kan udah nggak ada, lo meninggal, kok masih bersyukur lagi kepada orang tua? Artinya syukur kepada apa? Masih ingat kepada orang tua, memohon ampunkan kepada orang tua, berdoa kepada orang tua, bersedekah sama orang tua. Ini namanya termasuk anis kundi wali walidayya. Bersyukur kepada aku kata Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu, syukur kita kepada orang tua tidak hanya waktu orang tua masih hidup. Kadang-kadang kita juga orang tua kita masih hidup, kita membuat selalu kesal, kita membuatnya marah. Ingat bahwasanya karamah itu yang paling paten adalah kepada ibu bapak kita. Kadang-kadang orang mau cari keramat, ngepi ke gunung, ke laut, tak kemana-mana, ya. Sama orang tua tidak berbakti, tidak bersyukurnya, itu tidak akan ada manfaatnya. Orang yang semedi ke laut, ke gunung, walaupun puasanya 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak tidur, maka itu tidak bermanfaat. Kenapa? Apabila ia durhaka kepada orang tuanya. Nabi bersabda, Ridallah biridulidin, suhtullah bisuhtwalidin. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Maka harus satu paket. Satu paket. Syukur kepada Allah, syukur pula kepada kedua orang tua kita. Maka kita ini juga selaku anak.
Kalau tidak bisa kita menyenangkan orang tua, idolat kata orang Batak, jangan bikin kesal hatinya. Ini udah nggak bisa nolong orang tua, bikin kesal orang tua pula, bikin orang tua jengkel, bikin orang tua stres. Jangan sampai seperti itu. Ini tolong kepada kita. Kenapa? Kita juga masuk anak. Maka kalau sudah tidak ada orang tua kita, tetap senantiasa bersyukur. Artinya apa? Jangan putus. Ingat kepada mereka, doakan, mohon ampunkan. Ada rezeki kita, infakkan atas nama almarhum. Insya Allah termasuk kita namanya waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya, anak yang soleh yang senantiasa berbakti kepada kehidupannya walaupun orang tua sudah tidak ada di alam dunia ini. Barangkali demikian, mudah-mudahan singkat padat, mudah-mudahan kita bisa menganfaat. Terima kasih, maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada